Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan vonis ringan terhadap pelaku kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Hal itu seolah menyinggung putusan ringan terhadap terdakwa Harvey Mois DKK dalam perkara rasuah komoditas timah yang menimbulkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Prabowo membandingkan dengan perlakuan terhadap pencuri ayam. Tadi yang saya katakan, sudah jelas rugi ratusan triliun vonisnya hanya sekian tahun. Ada yang curi ayam dipukulin, ujar Prabowo dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional, Musrenbangnas. Tahun 2025 sampai tahun 2029 di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Prabowo menyatakan, apabila telah terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan negara hingga ratusan triliun, seharusnya majelis hakim menjatuhkan vonis yang berat. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum, kata Prabowo Subianto. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Rampok triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, lanjutnya. Prabowo kemudian menyinggung langkah hukum banding yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, yang diketahui baru dilakukan terhadap vonis terdakwa kasus korupsi timah. Jaksa Agung, naik banding enggak? Naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun gitu, ya, kira-kira. Mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita, Prabowo menandaskan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, menyatakan mengambil langkah hukum banding atas putusan atau vonis sejumlah terdakwa di kasus korupsi timah, salah satunya terhadap Harvey Mois. Di samping itu, ada satu putusan majelis hakim yang diterima jaksa, menyatakan upaya hukum banding perkara atas nama Harvey Mois, tutur Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Harvey Mois dijatuhi vonis 6 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, sementara jaksa menuntut pidana penjara 12 tahun. Hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Harvey Mois sebesar 210 miliar rupiah subsidiar 2 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Berbeda dengan tuntutan jaksa yakni uang pengganti 210 miliar rupiah subsidiar 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Selain terhadap Harvey Mois, upaya banding juga dilakukan terhadap terdakwa Suwito Gunawan alias Awi yang divonis pidana penjara 8 tahun. Uang pengganti 2,2 triliun rupiah subsidiar 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara jaksa menuntut pidana penjara 14 tahun. Uang pengganti 2,2 triliun rupiah subsidiar 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Terdakwa Robert Indarto divonis pidana penjara 8 tahun. Uang pengganti 1,9 triliun rupiah subsidiar 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara jaksa menuntut pidana penjara 14 tahun. Uang pengganti 1,9 triliun rupiah subsidiar 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.
Terdakwa Reza Andriansyah divonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp750 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa Suparta divonis pidana penjara 8 tahun. Uang pengganti Rp4,5 triliun subsidiar 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara jaksa menuntut pidana penjara 14 tahun. Uang pengganti Rp4,5 triliun subsidiar 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidiar 1 tahun kurungan. Terdakwa Tamron alias Eon divonis pidana penjara 8 tahun. Uang pengganti Rp3.598.990.643,67 subsidiar 5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara jaksa menuntut pidana penjara selama 14 tahun. Uang pengganti sebesar Rp3.690.990.643,67 subsidiar 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidiar 1 tahun kurungan. Terdakwa Kwanyung alias Buyung divonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan, sementara jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun. Terdakwa Hasan Chi divonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan, sementara jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun. Terdakwa Ahmad Albani divonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp750 juta subsidiar 6 bulan kurungan, sementara jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun.